Faqalat asy-syekh akhbara bimaji'ika wa adina biidkhalika min ghairi istihzan. Syekh Ahmad Tijani sudah memberitahu akan kedatangan. Padahal belum ada WA ini, belum ada surat menyurat, belum ada WA, belum ada pemberitahuan. Itu di antara karamahnya Syekh Ahmad Tijani. Dia bilang pada pembantunya entar lagi akan datang, dari Tunis, namanya Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Nanti kalau ada yang ngetuk pintu. Qala Syekh Umar Ar-Rayyahi At-Tunisi fi kitabih Ta'thirun Nawahi. Syekh Umar Ar-Rayyahi Tunisi dalam kitabnya yang berjudul Ta'thirun Nawahi bitarjamati jaddihi, tentang biografi kakeknya Al-Allama Al-Imam Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi hidup pada masa Syekh Ahmad Tijani. Syekh Umar ini cucu daripada Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Beliau Syekh Umar menulis kitab judulnya Ta'thirun Nawahi. Beliau di dalam isinya adalah biografi dari kakeknya Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi sebelumnya beliau adalah mursyid Tariqah Syadziliyah. Ketika Syekh Ali Harazim memutuskan ingin pindah dari Maroko mengembara menuju Madinah, beliau singgah di Tunis dan ketemu dengan Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Nah, ketika ketemu dengan Syekh Syekh Ali Harazim, Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi langsung minta di baiat Tariqah Tijaniyah. Tertarik dia dengan tariqahnya Syekh Ahmad Tijani lewat Syekh Ali Harazim. Di baiat oleh Syekh Ali Harazim, tetapi Syekh Ali Harazim menganjurkan kepada Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi supaya mendatangi Syekh Ahmad Tijani kembali ke Fas, Maroko. Akhirnya beliau pun juga bertemu. Dalam kitabnya ini disebutkan, ini ketika Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi berziarah ke Maroko ini cucunya menyebutkan, walamma balagha Syekh rahimahullah ila hadrati Fas. Tatkala Syekh rahimahullah, Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi rahimahullah sampai ke kota Fas, Maroko, masya awalan lidari Sayyidina Al-Qutb Al-Maktum At-Tijani. Beliau berjalan terlebih dahulu menuju ke rumahnya Syekh Ahmad Tijani. Ketika itu rumah yang Syekh Ahmad Tijani di Maroko itu adalah rumah Syekh Ali Harazim yang ketika Syekh Ahmad Tijani hijrah itu beliau tidak punya tempat, akhirnya Syekh Ali Harazim mempersilahkan beliau untuk tinggal di rumahnya itu. Jadi tatkala Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi ini sampai ke Maroko, ke Fas, beliau langsung berjalan kaki menuju ke rumah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Walamma istaftahal bab ajabathu khadimu hal anta Ibrahim Ar-Rayyahi At-Tunisi. Tatkala beliau mengetuk pintu, minta dibukakan pintu, dibukakan oleh salah satu khaddamah Syekh Ahmad Tijani. Salah satu khaddamah, membantu perempuan, ayan perempuan. Kemudian ketika dibuka, langsung bertanya ini pembantunya, engkau yang bernama Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi dari Tunis? Faqala laha, Syekh Ibrahim berkata kepada si wanita tersebut, membantu, "Na'am, ya." Faqalat asy-syekh akhbara bimaji'ika wa adina biidkhalika min ghairi istihzan. Syekh Ahmad Tijani sudah memberitahu akan kedatangan. Padahal belum ada WA ini, belum ada surat menyurat, belum ada WA, belum ada pemberitahuan. Itu di antara karamahnya Syekh Ahmad Tijani. Dia bilang pada pembantunya entar lagi akan datang, dari Tunis, namanya Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Nanti kalau ada yang ngetuk pintu, bukakan. Langsung pembantunya pun langsung nanya, engkau Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi? Langsung disuruh. Kamu disuruh sudah Syekh Ahmad Tijani sudah beritahukan akan kedatanganmu dan beliau menyuruh engkau masuk tanpa perlu minta izin. Silakan langsung masuk menemui Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sudah ditunggu sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.
Wa adkhalathu fawajada bidari Syekh Sidi Muhammad Al-Bishri. Kemudian wanita tersebut, pembantunya itu mengantar dia ke tempat di mana Syekh Ahmad Tijani sedang duduk, ya. Ketika beliau Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi masuk, tiba-tiba beliau menemukan di samping Syekh Ahmad Tijani sudah ada salah seorang murid khususnya, Sidi Muhammad Al-Mishri, penulis kitab Al-Jami. Sidi Muhammad Al-Mishri ini memang sejak beliau di Aljazair sudah berteman dekat, bahkan sudah menjadi santrinya Syekh Ahmad Tijani. Bahkan diriwayatkan sebelum Syekh Ahmad Tijani dapat izin talqin thariqah Tijaniyah dari Rasulullah, beliau pernah dijadikan mursyid oleh Syekh Mahmud Al-Kurdi, mursyid thariqah Khalwatiyah. Nah, di antara orang yang ngambil thariqah Khalwatiyah dengan Syekh Ahmad Tijani, ya Syekh Muhammad Al-Mishri ini. Hanya beliau, dan yang lain langsung setelah itu Syekh Ahmad Tijani berkhalwat, tidak mau membaiat orang lain. Sampai beliau didatangi oleh Rasulullah. Nah, di dalamnya ada Syekh Muhammad Al-Mishri bersama Sayyidi Muhammad Al-Ghali, dan juga Khalifah Syekh Ahmad Tijani Sayyidi Muhammad Al-Ghali. Orang-orang besar semua ini, wa ghairihima mimman fazu bi hadrati Syekh, dan selain keduanya dari orang-orang yang memang sudah sukses berada di hadapan hadrahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Tsumma taqaddama ilaihi qadahun minal laban fa syariba jami'ahu. Kemudian dihidangkan kepada Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi ini satu gelas susu, beliau langsung meminum semua susu tersebut. Wa ba'da dzalik kharaja alaihi janabu Syekh At-Tijani min khalwatihi. Tapi belum ketika itu belum ada Syekh Ahmad Tijani, belum keluar, masih ada murid-muridnya saja. Di situ ada Syekh Muhammad Al-Ghali, ada Syekh Muhammad Al-Mishri. Beliau langsung dihidangkan susu, beliau minum semuanya. Kemudian setelah beberapa saat kemudian keluarlah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu dari khalwatnya. Kalau menemui para muridnya termasuk Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Fa ba'da an qabila tahiyatahu akhbarahu bi wafati Syekh Shalih Al-Kawashi syekhihi. Setelah beliau mengucapkan salam kepada Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi, beliau langsung ngasih tahu kepada Syekh, sekarang gurumu yang bernama Syekh Shalih Al-Kawashi meninggal sekarang. Itu langsung ilmu kasyafnya beliau menembus. Padahal tidak dapat informasi dari siapa-siapa, langsung ketika beliau keluar ngasih salam, ngasih tahu gurumu Syekh Shalih Al-Kawashi yang ada di Tunis sekarang meninggal, wafat. Wa innahu kana fi janazatihi fa yakunu dzalika al-yawm huwa yaumul Itsnin. Dan barusan kata beliau, aku sudah takziah jenazahnya. Ini dari Tunis ke Maghrib ini, jaraknya jauh itu. Barusan beliau takziah, tapi sudah pulang lagi ke. Ini dalam khalwatnya ini sempat takziah dulu, sudah kemudian pulang lagi ke pas Maroko. Wa innahu kana fi janazah, artinya beliau sudah melihat jenazahnya. Fa yakunu dzalikal yaum huwa yaumul Itsnin. Hari itu kebetulan adalah hari Senin, tanggal 17 Syawal. 17 Syawal tahun 1218 Hijriah. Wa hudurul qutbil maktum fi janazati Syekh Shalih Al-Kawashi bi tariqil qamah. Jadi hadirnya Syekh Ahmad Tijani Al-Qutb Maktum, jenazahnya Syekh Shalih Al-Kawashi, guru dari Syekh Ibrahim Niyas yang ada di Tunis, itu dengan cara karomah, bukan hadir seperti biasa ini, dengan cara karomah. Beliau ada di Maroko, tapi bisa menghadiri hari itu juga jenazahnya Syekh Shalih Al-Kawashi, guru dari Syekh Ibrahim Ar-Rayyahi. Idil awal bifas wal akhar bi Tunis. Tahu bisa dimengerti itu adalah karomah karena jenazahnya ada di Tunis, sementara Syekh ada di Fas, Maroko. Bagaimana beliau bisa hadir kalau tidak dengan cara karomah? Jadi bagi para aulia bumi ini seperti cepon nasi itu. Mau kemana aja mereka dalam sekejap bisa. Intahat ibaratu Syekh Umar Ar-Rayyahi fi kitabil Masa'ah. Selesai ungkapan Syekh Umar Ar-Rayyahi dalam kitabnya yang sudah disebutkan tadi tentang biografi Syekh Ahmad
Tijani radhiyallahu anhu.